Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sehat semuanya ya? Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang salat subuh ini masih setia untuk mengikuti kajian subuh Ramadan. Mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan buat kita, wawasan tentang Al-Quran, ya, wawasan tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu menjadi sebuah rujukan bagi kehidupan kita semua dan sumber pengetahuan untuk bisa kita gali, karena di sana tersimpan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, mulai bicara tentang iman, Islam, sejarah, hukum pidana, perdata, ekonomi, politik dan seterusnya. Itu dimuat di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tertinggal dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mau merujuk pada Al-Quran dalam semua sisi kehidupan kita, insya Allah akan aman. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran sesuai dengan kadar dan kemampuan kita tentu. Bapak dan Ibu, kita akan melihat aspek latar belakang penulisan Al-Quran, karena berbeda ya penulisan Al-Quran itu dengan penulisan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu Injil misalkan, itu baru dibukukan 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Luar biasa kan? Jadi sudah banyak intervensi di situ, ada campur tangan pemikiran manusia. Sementara kitab Taurat itu 700 tahun berikutnya baru dibukukan, karena pernah mengalami hilang itu, dan itu yang hafal itu Nabi Uzair. Makanya Nabi Uzair dianggap sebagai Tuhan oleh orang Yahudi ya, karena hafal Quran setelah kitab Taurat itu hilang. Luar biasa. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran begitu wahyu diturunkan langsung dicatat dan ditulis oleh para sahabat. Jadi dan dihafal. Sahabat semua hafal setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad langsung mengajarkannya kepada sahabat. Mereka langsung hafal dan mencatat. Ada beberapa media alat tulisnya. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa orang Arab itu ummi, tidak bisa tulis baca, itu sebenarnya dibantah juga oleh beberapa peneliti. Ternyata banyak penulis-penulis orang Arab ya, pada zaman Nabi itu tidak hanya 11 orang dalam satu riwayat, tapi lebih dari 11 orang. Karena bahasa-bahasa yang menunjukkan atau mengisyaratkan tentang qalam itu di Quran kita temukan juga. Allama bil qalam. Lalu surat Al-Qalam sendiri bilang Al-Qalam. Lalu di surat Al-Alaq juga ada Al-Qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Khalaqal insana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kata qalam, pena. Ketika bicara pena pasti ada alat tulis di sini. Ada buku, ada yang dicatat. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ketika bicara soal administrasi terkait dengan hutang piutang, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kamu punya hutang itu dicatat sekecil apapun. Kita kan kadang-kadang hutang nggak pernah dicatat, jadi lupa melulu. Ya. Itu Quran tuh nyuruh sama kita, hutang itu dicatat sekecil apapun. Dan itu menurut Al-Baqarah itu kan harus ada saksi dua supaya benar itu catatannya tidak berubah. Dan saksi itu kata Al-Quran tidak boleh malas ketika dipanggil untuk bersaksi. Jadi luar biasa Al-Quran mengatur kehidupan kita agar kita bisa adil, tidak melakukan kecurangan dalam hal apa saja, termasuk hutang piutang. Sampai hutang piutang itu kan
mendapatkan perhatian Nabi. Kalau ada orang yang wafat kemudian lalu meninggalkan hutang, harus keluarganya menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengganti hutang piutang almarhum ini. Itu harus ada pernyataan gitu. Kalau tidak, Nabi pernah menolak. Saya tidak akan menyolatkan sebelum ada ahli waris yang mengatakan saya bersedia mengganti hutang piutang ayah saya kalau dia punya hutang. Jadi Nabi keberatan menyolatkan. Di Al-Hijrah aja yang nggak pernah keberatan, cuma jalan aja begitu. Nah, jadi penting itu bukan basa-basi, harus ada niat yang benar. Jadi kalau misalkan ada yang nyolatkan mayat misalkan ya, lalu apa namanya, ahli waris itu harus punya niat benar. Jangan hanya sekedar basa-basi gitu. Ketika ditagih hutang, bohong kan gitu. Ente bohong katanya punya hutang, bapak saya punya hutang. Jadi harus jelas itu. Jadi punya niat yang benar untuk melunasi. Kalau dia punya sangkut paut dengan hutang piutang. Jadi ayat surat Al-Baqarah ini ayat terpanjang itu sebelum terakhir ya. Itu terkait dengan hutang piutang menunjukkan bahwa orang Arab, masyarakat Arab itu sudah bisa tulis baca. Dan itu banyak sumber-sumber lain mengatakan seperti itu. Nah, alat tulisnya, ada alat-alat tulis yang dilakukan oleh sahabat untuk menulis Al-Quran. Paling tidak ada beberapa hal ya, ada 6. Namanya Ar-Riqaq. Ar-Riqaq itu bahan lontar ya, semacam perkamen. Itu dituliskan. Menulis Al-Quran. Nabi mengucapkan wahyu, menyampaikan wahyu Al-Quran kepada sahabat, langsung mereka tulis. Nanti ada Al-Dakhaf, semacam batu tulis berwarna putih. Ini biasanya dari kepingan batu kapur. Itu namanya Al-Dakhaf, tulis. Jadi kepingan batu kapur itu yang termakan alam, itu sudah pipih, ditulis oleh mereka. Kemudian ada al-asih namanya, pelepah kurma. Itu pelepah kurma itu dahan pohon kurma yang paling ujung tipis. Itu namanya al-asih. Itu alat-alat buat tulis. Lalu ada al-akhtab, tulang belikat. Ini belikat unta. Jadi karena alat kertas itu belum ketemu, bahan-bahan itu yang dijadikan alat tulis ya. Al-akhtab namanya, itu belikat unta. Nanti ada al-aqla, tulang iga. Tulang iga unta, biasanya unta karena yang banyak itu unta yang favorit. Karena unta juga tulangnya kan agak gede, agak lebar. Umumnya mereka menggunakan bahan-bahan tulang dari unta. Kemudian ada al-adin. Ini lembaran kulit terbuat dari kulit binatang asli. Nah, kita kenal dengan istilah al-adin itu dengan kulit binatang yang disamak gitu ya. Disamak itu kulit binatang kambing, unta, sapi. Itu bahan-bahan terus. Yang membuat kita kagum ya. Para sahabat itu respon gitu ketika wahyu ditulis, ketika wahyu disampaikan kepada mereka langsung dihafal dan langsung mencatat. Nabi melarang mencatat hadis selain Al-Quran. Meskipun nanti ada beberapa sahabat yang diizinkan oleh Nabi untuk mencatat hadis. Mengapa ada larangan misalkan tidak mencatat hadis? Karena khawatir nanti ada hadis dan Al-Quran campur di situ, bahasa Nabi dengan bahasa wahyu. Jadi dijaga betul kemurnian Al-Quran itu. Lalu ini sudah menjadi tradisi dalam kehidupan para sahabat ini, hafalan, kemudian catatan. Ya. Nah, ketika Nabi wafat, kepemimpinan beralih kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu menjabat hanya 2 tahun. Ya, tahun 11 Hijriah sampai tahun ke-13 Hijriah. Jadi wafat Nabi tahun ke-10 Hijriah.
tahun ke-11 Hijriah itu diangkat Abu Bakar sampai ke tahun 13 Hijriah. Bapak dan Ibu, istilah Hijriah itu juga belakangan sebenarnya. Nama Hijriah, penanggalan Hijriah itu terjadi pada masa Umar bin Khattab, bukan pada masa Nabi. Pada masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu khalifah kedua. Kalau menulis surat tidak pernah menggunakan tahun. Sudah tanggal aja, tanggal Hijriah. Istilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa lagi? Habib Haji sih itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa? Januari, Februari apa? Kita gajiannya nggak pakai bulan Hijriah. Coba kalau pakai bulan Hijriah masih apa? Nah, ini terjadi setelah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kalau nulis tahun, nulis surat, tanggal dan bulan, tapi tidak ada tahunnya. Lalu ada sahabat yang mengusulkan, ya Khalifah, gitu kan, ini kok Anda menulis surat, banyak Anda kirimkan surat itu, tapi tidak ada tahunnya. Tahun keberapa ini? Akhirnya kemudian dirumuskan tahun. Ada yang menawarkan tahun kenabian, berarti di usia Nabi 40 tahun. Ada yang menawarkan tahun tahun Hijriah. Dan ada tawaran-tawaran lain, tapi yang disepakati tahun hijrah. Jadi hijrahnya Nabi ke Madinah itu sebagai awal tahun. Jadi waktu Nabi wafat hitung tahun ke-10 Hijriah, karena ada 10 tahun Nabi di Madinah. Nah, kita kembali 2 tahun itu masa Khalifah Abu Bakar itu terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah itu pertempuran antara umat Islam dengan orang-orang yang menentang Islam, ya Yahudi dan siapa kafir Quraisy. Di sana sekitar 70 orang penghafal Al-Quran wafat. Riwayat-riwayat mengatakan penghafal Al-Quran wafat, meskipun ada riwayat lain hanya 10 orang yang wafat. Inilah yang kemudian mengkhawatirkan Al-Quran akan hilang dari dunia Islam. Umar kemudian punya gagasan, usul kepada Abu Bakar, tolong segera Quran ditulis. Kan Quran catatan lembaran-lembaran saja di sahabat itu. Jadi kalau sahabatnya wafat, lembarannya hilang. Yang hafal-hafal sahabat itu wafat juga nggak ada lagi. Quran itu sampai kita. Bahaya kata Umar ini. Kalau tidak dicatat Quran ini, umat Islam akan kehilangan Quran dan akan terjadi seperti agama lain nanti. Campur pemikiran manusia masuk ke dalam wahyu Tuhan. Nah ini. Tapi apa komentar Abu Bakar? Aku tidak sanggup. Kenapa? Kata Umar, karena Nabi tidak memerintahkan. Persoalannya di situ. Ini yang kemudian ada istilah bid'ah itu kan? Bid'ah itu amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi disebut bid'ah. Kan gitu. Sebenarnya bid'ah itu inovasi, gagasan-gagasan penting terkait dengan kepentingan umat Islam, maka disebut ni'matil bid'ah. Kalau itu bid'ah disebut dolalah, tersesat, Abu Bakar dan Umar itu paling tersesat, karena dia sudah berani membukukan Quran, di mana Nabi tidak pernah perintahkan.
Kalau itu disebut bid'ah, itu semua bid'ah dolalah gitu ya. Kalau saya katakan kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah yang tidak diajarkan Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi itu sesat. Termasuk Abu Bakar, Umar. Kalau seandainya itu digeneralkan bahwa semua yang tidak dilaksanakan diperintahkan oleh Nabi itu lalu dilaksanakan oleh kita sekarang itu sebagai bid'ah yang sesat, Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling tersesat. Kalau bid'ah dimaknai semuanya tersesat. Termasuk tarawih kan yang 8 rakaat berjamaah itu kan bid'ah itu. Tidak dilaksanakan oleh Nabi. Dan Umar orang yang bertanggung jawab terhadap tarawih yang berjamaah itu. Karena idenya dari beliau. Makanya bid'ah itu kata Umar, hadhihi ni'matil bid'ah. Inilah bid'ah terbaik. Imam Syafi'i di dalam Al-Um misalnya mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang dhalalah, ada bid'ah hasanah, gitu. Karena persoalan-persoalan penting yang urusannya besar terkait dengan Al-Quran itu, ide-ide dan gagasan-gagasan Umar bin Khattab yang disampaikan, diusulkan kepada Abu Bakar. Lalu Umar memberikan alasan-alasan ini alasan. Kalau ini hilang, tidak ditulis, umat Islam akan kehilangan Al-Quran. Percaya itu kata Umar. Akhirnya dibuatin. Alasan itu diterima, dibuatin 12 orang. Salah satu penulisnya adalah Zaid bin Thabit. Ini penghafal Quran. Semua manuskrip naskah-naskah yang ditulis oleh sahabat-sahabat itu dikumpulkan semua. Dan Zaid bekerja luar biasa dengan teliti sekali. Selain orang yang cerdas, anak muda yang cerdas hafal Quran juga kemudian ketika menulis selalu berbareng menyimak. Jadi tidak ada kekeliruan, maka disebut mutawatir. Penulisan Al-Quran itu mutawatir, tidak bisa dibantah. Artinya tidak bisa itu berbohong di antara sekian orang. Karena setiap menulis itu selalu berada di tangan tim ini. Tim perumus. Ya, tim perumus itu. Tim penulis bukan tim perumus. Kalau perumus nanti ngarang lagi Qurannya dia penulis, tim penulis. Luar biasa kan? Dan ini kemudian tersaji. Zaid bin Thabit bekerja 15 bulan menyelesaikan mushaf Al-Quran induk yang diserahkan kemudian kepada Abu Bakar. Tapi waktu itu hurufnya masih belum belum seperti yang terlihat sekarang. Dulu itu masih huruf balok, namanya huruf kufi, huruf balok. Balok itu huruf lempeng aja. Mana fa, mana ain, mana ogin, mana zaid, nggak ada titiknya itu. Kalau sekarang disajikan nggak ada titik, yang ada titiknya aja salah. Gimana? Coba. Luar biasa. Tapi orang Arab mengerti, para sahabat tahu, oh ini dibacanya za, ini dibacanya kha, dibaca kan ada huruf yang sama kan, jim, ha, kha, kan bedanya di titik, ya kan? Jim, ha, kha, sama-sama gendut gitu kan? Jim, ha, kha sama, dal, zal sama, rom, zal sama, sin, shin sama, dengan sa sama. Ya. Tapi itu ide-ide siapa itu? Nanti kita bahas itu. Ya. Hari berikutnya nanti panjang ini. Ya. Jadi luar biasa bagaimana Al-Quran disajikan kepada kita. Kita tinggal membacanya saja ini. Tinggal saat ini sudah indah, sudah ada harakatnya. Dulu tidak ada harakatnya, sama sekali huruf balok, namanya huruf kufi. Ya. Tapi sahabat mengerti. Kita lihat misalkan sebagai bahan analisis. Bapak dan Ibu pernah mengenal istilah huruf steno. Yang bisa baca siapa? Anak kalangan dokter itu paling dalam kimia, ya, beli obat. Itu aja. Kalau disajikan ke kita, ini apa tulisan? Kan nggak ngerti. Sama. Orang Arab karena sudah terbiasa dengan tulisan itu, maka mereka hafal dan tahu bacanya ini harus dibaca ha, ini harus dibaca ho, ini harus dibaca sin dan seterusnya.
dan huruf kaf itu diambil dari huruf lam, atau huruf lam itu diambil dari huruf kaf, dan seterusnya. Ain, ghin, ya, itu huruf-huruf yang diambil dari hamzah. Hamzah kemudian pakai ain dibekokin, itu ide-ide baru nanti di generasi Ali bin Abi Thalib. Penulisnya adalah Abul Muqla Ad-Duwali. Menarik buat kita sebenarnya ya, sejarah Al-Quran. Baik, waktunya sudah 5:30. Mau yang kerja kan, yang mau pensiun kan tetap di rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita bersalat pagi agar kita semangat untuk berpuasa Ramadan selama 30 hari ini dari hari ke-19. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa kita tutup dengan hamdalah.